Pemirsa, tingginya angka stunting di Sulawesi Barat membuat Sulbar menetapkan darurat stunting. Dari seluruh kabupaten di Sulbar dengan tingkat kasus stunting yang ada, Kabupaten Pasangkayu tergolong terendah dalam prevalensi stunting. Sejauh mana peran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasangkayu dalam menekan laju stunting? Kita telah terhubung dengan reporter Resaldi Safitri langsung dari Pasangkayu. Selamat sore, Resaldi Safitri. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Yasin di studio. Dapat kami laporkan bahwasannya tingginya angka stunting di Provinsi Sulawesi Barat membuat provinsi ini masuk menjadi salah satu wilayah provinsi tertinggi angka prevalensi stunting di Indonesia setelah Nusa Tenggara Timur. Dari hasil kajian survei status gizi SSGI Kementerian Kesehatan RI memperlihatkan bahwa prevalensi balita stunting di Sulawesi Barat ada sekitar 30%. Dan dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, ada 3 kabupaten yang mendapatkan tertinggi angka stunting, yakni Kabupaten Majene, lalu Kabupaten Polewali Mandar, dan Kabupaten Mamasa. Sementara untuk angka stunting terendah di Provinsi Sulawesi Barat ada di Kabupaten Pasangkayu. Dan untuk mengetahui bagaimana upaya dari pemerintah dan masyarakat Pasangkayu untuk menekan angka stunting di daerah ini, kita telah bersama dengan Ibu Wakil Bupati Pasangkayu, Ibu Hernia Agus, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting atau TPPS Kabupaten Pasangkayu. Selamat sore, Bu. Ibu, bagaimana kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Pasangkayu termasuk yang terendah angka stuntingnya. Sejauh ini bagaimana upaya dari pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk menekan stunting? Alhamdulillah, sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah daerah adalah salah satu yang paling bertanggung jawab dengan angka stunting ini. Posisi Kabupaten Pasangkayu itu yang terendah di Sulawesi Barat, sedangkan posisi Sulawesi Barat sendiri urutan kedua tertinggi di Indonesia setelah di bawah NTT. Jadi NTT itu posisi di 35,3%, sedangkan Sulawesi Barat berada di 35%. Jadi sangat tinggi. Kemudian Pasangkayu berada di 25,7%. Alhamdulillah di 2019 kemarin Pasangkayu itu berada di 35%. Dan di akhir 2022 kita mencapai 25%. Jadi dari 2019 ke 2025 itu kita turun 10%. Harapan kita ke depan mampu mencapai target nasional di 14%. Kemudian peran pemerintah daerah sendiri, kemudian TNI, Polri, dan semua unsur terkait yaitu OPD dan organisasi agama dan organisasi sosial kemasyarakatan. Optimalisasi penanganan stunting bukan hanya dari pemerintah kabupaten saja juga, tapi harus juga ada kolaborasi, Bu. Mungkin sejauh mana kolaborasi yang dilaksanakan pemerintah kabupaten sejauh ini, Bu? Ya, jadi kalau untuk kolaborasi ke unsur TNI dan Polri itu sebagai bapak angkat stunting. Kemudian unsur-unsur pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Kementerian Agama itu melalui pendidikan pranika. Kemudian kalau untuk OPD sendiri, baik itu yang memegang peran sangat penting mulai dari OPD PPKB, P3A, kemudian kesehatan, kemudian Dinkes. Kalau Dinkes itu kita tahu beberapa program-program kesehatan. Kemudian kalau untuk dinas sosial kita intervensi melalui pemberian bantuan-bantuan sosial. Jadi melalui camat dan kepala desa. Pada saat pemberian bantuan sosial itu kita memberi perhatian kepada masyarakat bahwa jika masyarakat walaupun sedikit ekstrim ya. Jadi jika masyarakat penerima bantuan tidak mau atau dia tergolong keluarganya ada angka stunting di dalamnya, kita kasih warning. Misalnya ya bantuannya kita sedikit waktunya kita ulur. Kemudian untuk Dinas PMD, pemberdayaan masyarakat desa itu kita intervensi ke kepala desanya masing-masing. Jadi melalui pemberian bantuan melalui anggaran ADD.
Jadi tidak mengurangi sama sekali dari anggaran ADD itu, tapi kita memberi mereka sedikit atau kita mengulur waktunya. Jadi yang paling penting apapun kita lakukan, yang penting masih sesuai aturan, tapi bisa menjadi perhatian kepada kepala desa dan para camatnya. Begitu. Jadi ini kita harus memberi pemahaman bahwa stunting ini tidak bisa ditekan, diturunkan angkanya bila hanya kerja dari salah satu pihak, ya. Jadi jangan sampai ada yang berkata stunting ini bisa turun karena OPD ini saja atau karena organisasi ini saja, tapi kolaborasi semua unsur atau semua organisasi, di dalamnya juga ada PKK ya, sangat berperan aktif melalui misalnya sosialisasi atau program-program kerja, begitu juga BKMT. Kebetulan saya sendiri adalah ketua Badan Kontak Majelis Taklim, jadi setiap turun melaksanakan program kerja maupun pelaksanaan pengajian-pengajian, kita selalu sosialisasi. Paling tidak masyarakat itu paham apa itu stunting dan kita bersama-sama wajib menurunkan stunting ini, begitu. Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, Bu, mungkin bisa dijelaskan stunting itu sendiri seperti apa dan ciri-cirinya seperti apa. Terus apa yang menjadi penyebab terjadinya stunting bagi balita? Mungkin bisa jelaskan sedikit. Jadi stunting itu gagal tumbuh baik fisik maupun mental anak. Jadi tidak semua orang yang ukuran tubuhnya pendek itu dikatakan stunting. Jadi stunting itu sudah pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Jadi kita harus memberi pemahaman begitu. Kemudian bahayanya, karena ini menyangkut generasi anak-anak kita ya, generasi kita. Jangan sampai kita ini kan ke depan akan mencapai Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia Merdeka di 2045. Kemudian kita adalah salah satu daerah yang terdekat dengan Ibu Kota Negara, IKN, Ibu Kota Negara Nusantara ya. Jadi kita adalah salah satu penyangga ibu kota baru. Apa yang harus kita siapkan untuk menyambut ibu kota atau IKN ya? Tentunya kita persiapan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Apa untuk sumber daya manusia kita, termasuk salah satunya jangan sampai anak-anak kita mengidap stunting. Karena stunting ini harus kita pahami bersama-sama bahwa ini bahaya. Bahkan secara nasional itu sudah baik nasional maupun internasional. Jadi kita ketahui bersama bahwa kita baru saja mengalami musibah secara nasional dan internasional, yaitu masalah COVID ya. Yang memang ini musibah bersama. Jadi mari kita perlakukan itu stunting seperti halnya memperlakukan COVID. Semua rame-rame, semua antusias, semua berkewajiban tanpa terkecuali. Jadi walaupun kita sebagai pemerintah daerah mati-matian harus menekan angka stunting, harus, tapi masyarakatnya sendiri tidak mau peduli, itu juga tidak akan berhasil. Jadi kita harus memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa ini stunting adalah masalah bersama dan harus kita hadapi bersama-sama. Jika kita ingin angka stunting memang berkurang, tapi kalau tanpa usaha dan semua pihak terlibat di dalamnya sangat sulit untuk bisa menekan atau menurunkan angka stunting ini. Begitu. Ibu, ada salah satu yang upaya untuk menurunkan stunting, yaitu memajukan upaya dari Posyandu, Pustu, dan juga peningkatan kesehatan ibu dan anak. Sejauh ini peran Posyandu dan Pustu di Kabupaten Pasangkayu seperti apa, Bu? Iya, jadi kan Posyandu itu memang harus kita paham bahwa semua desa, semua kepala desa itu harus memastikan masyarakatnya, misalnya ibu hamil harus ke Posyandu, yang punya balita, batita harus ke Posyandu, karena disinilah bisa dibaca berapa angka stunting atau prevalensi stunting kita melalui Posyandu, laporan dari Posyandu, karena jangan sampai begini, karena kesalahan alat ukur, kesalahan alat timbang itu sangat mempengaruhi tingginya angka stunting. Ada salah satu kecamatan yang kami apresiasi ya, bahwa sebelumnya angka stuntingnya berada di kisaran 20%. Tapi karena usaha dan kerja keras mereka mampu menekan angka stunting sekarang berada di posisi 14% karena aktif.
aktif para kepala desa, para camat turun memantau setiap posyandu. Mereka memantau untuk itu karena di desa itu cukup banyak kader untuk angka stunting ini ya, untuk menekan jumlah stunting ini cukup banyak kader. Jadi saya pernah bincang-bincang dengan kepala PMD bahwa itu di desa itu ada 18 macam insentif yang diberikan untuk kader-kader kita. 18 macam. Jadi pemerintah itu dalam menerapkan setiap aturan atau program pasti sudah dipikirkan, bahwa kan kadang-kadang orang beralasan bagaimana kita menurunkan angka stunting padahal sarana dan prasarana tidak disiapkan. Sebenarnya sangat lengkap sarana dan prasarana. Cuman ketidakpahaman sebagian dan ada yang bermasa bodoh. Ngapain kita peduli dengan stunting? Itu stunting kan urusannya Dinkes. Itu stunting kan urusannya misalnya PPKB P3A, dinas ini, dinas ini. Jadi saling melempar tanggung jawab. Padahal kita selalu wanti-wanti bahwa stunting ini adalah masalah bersama dan kita berkewajiban untuk melaksanakan secara bersama-sama. Begitu. Ibu, mungkin yang terakhir Ibu, mungkin di hari jadi Kabupaten Pasangkayu ke-20 ini, mungkin harapannya Ibu sebagai pemerintah kabupaten dan juga ke depan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pasangkayu. Ya. Sekarang posisi 25%, masih 11% lagi kita mencapai 14% di 2024, sisa 2 tahun. Kita harus upaya lebih maksimal lagi, upaya kerja keras lebih lagi. Karena kenapa? 11% itu bukan angka yang sedikit, sangat banyak. Dan alhamdulillah Pasangkayu itu sekarang menyambut 20 tahun usianya. Tentunya kalau usia remaja itu sudah dewasa ya, 20 tahun. Namun untuk angka stunting ini saya sangat menggantungkan harapan saya bahwa kita bisa mencapai 14% demi generasi kita. Generasi masa depan yang memang harus kita siapkan. Karena bagaimana Pasangkayu ke depan adalah tergantung bagaimana generasinya saat ini dan bagaimana kita siapkan. Tidak ada generasi yang berhasil dengan tiba-tiba. Tapi tentunya harus persiapan jangka panjang. Begitu harapan. Bu, terima kasih waktu untuk TVRI, Bu. Dan saudara, upaya menurunkan angka stunting menjadi tanggung jawab oleh kita semua. Kesejahteraan dan juga dibarengi dengan mutu kesehatan dan peran keluarga juga sangat dibutuhkan. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Kabupaten Pasangkayu. Kembali ke studio bersama rekan Yasin. Silakan Yasin. Baik, terima kasih Resaldi Safitri laporannya. Selamat bertugas kembali.